Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru, dan saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta tes SSCN yaitu guru P3K. Selamat menjadi ASN. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai cara mengisi pengisian daftar riwayat hidup calon aparatur sipil negara tahun 2021. Setelah kita login pada SSC ASN, ya, pada SSC ASN tahun 2021, setelah kita login di sini kita akan disuguhkan pada dua menu, yaitu ada untuk yang mengundurkan diri, ada juga yang lanjut untuk menjadi mengisi untuk menjadi ASN dan mengisi DRH, yaitu daftar riwayat hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari cara mengisi. Untuk buku panduannya Bapak Ibu bisa lihat di situ ada, tinggal klik ya. Nah, di bagian ini tinggal klik saja. Nah, ini. Nah, yang ini tinggal klik buku pengisian DRH. Nah, di sini kita tinggal unduh, maka akan kita dapatkan bagaimana cara atau panduan mengisi daftar riwayat hidup yang di sini ya. Nah, kemudian pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti karena ada data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan calon aparatur sipil negara dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirimkan daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silakan lengkapi data Anda, ditandai dengan tanda bintang ya. Nah, kemudian Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan, belakang, silakan isi dengan gelar tanda diisi aja strip. Gelar hanya berupa singkatan, misalnya untuk doktor, kemudian S.com, kemudian AMD, jadi tidak perlu dipanjangkan ya. Misalnya sarjana komunikasi atau sarjana komputer atau doktor gitu disebutkan ya, tidak perlu. Kemudian klik tombol selanjutnya ya. Untuk tombol selanjutnya maka kita masuk ke dalam ini ya, dari mulai biodata, nomor induk kependudukan, silahkan lihat di KTP atau di KK-nya ada nomor NIK-nya, kemudian nama sesuai ijazah, tentunya harus sesuai, gelar depan, nah di sini, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, status perkawinan, nomor telepon, kemudian di bawahnya Provinsi Jakarta, misalnya ini salah satu contoh ya, kalau misalnya kita di Lampung, klik saja Lampung, kemudian kecamatan hingga ke desa ya, kemudian jalan, alamat lengkap, kode pos, kemudian tinggi badan. Nah, di sini sebelum ke tinggi badan ada nama KTP, nama, gelar belakang, tempat lahir. Nah, tempat lahir di sini sesuaikan dengan KTP, kemudian tanggal lahir, agama, kemudian tinggi badan, berat badan, warna rambut. Ini biasanya sama dengan yang kita isikan dengan pada saat membuat SKCK. Nah, setelah ini selesai maka dilanjutkan, yaitu kode captcha-nya kita masukkan dan klik selanjutnya. Nah, kemudian pada pengisian hobi di sini, pada pengisian hobi, hobi pilih saja hobi Anda apa, misalnya menyanyi, kemudian IT, menari, musik dan sebagainya. Kemudian yang ini alamat domisili sesuaikan dengan KTP. Kemudian pada langkah selanjutnya ini tidak perlu begitu mendetail ya. Nah, kemudian lanjut ke pendidikan, kita inputkan pendidikan dari mulai SD ya, dari mulai SD hingga sarjana. Nah, pada penulisan pendidikan di sini, nah ini
Kalau SD, SLTP silakan saja diisi. Ini saya langsung saja ke S1 ya. Nah, pada level S1 sarjana, S1-nya S1 apa, nama perguruan tinggi silakan lihat di ijazahnya nama perguruan tingginya tertulis seperti apa. Kemudian apakah Bapak Ibu mempunyai gelar depan? Kalau gelar depan biasanya contohnya ada dokter, kemudian doktor, kemudian profesor ya. Nah, tidak perlu dipanjangkan, atau kalau zaman dahulu ada dokter Andes, kemudian dokter Anda, DRS, DRA. Nah, sekarang sudah jarang, ini kita masukkan gelar belakang. Akreditasinya adalah akreditasi pada saat Bapak Ibu lulus, kemudian tempat. Nah, ini biasanya tempat yaitu mengikuti nama tempat kabupaten atau kota ya. Kalau untuk S1 biasanya langsung ke nama provinsinya, provinsi di mana gitu ya. Nah, ini asal kotanya saja ada, misalnya kota Jakarta, ataupun misalnya kota Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Malang dan sebagainya, Kabupaten Kota Malang dan sebagainya. Nomor ijazah, tanggal ijazah, nomor ijazah ada di paling bawah ya, di paling bawah tertulis ada titik mangsanya, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat. Nah, di sini ini jangan sampai keliru, ada nama pejabat dan ada pejabat. Kalau yang di ijazah di sini tertulisnya nama pejabat penanda tangan ijazah, berarti namanya yang ditulis. Nama misalnya rektornya ataupun nama kepala sekolahnya, kalau itu SLTP, SLT SD, ditulis namanya. Nah, di sini kemudian jika sudah selesai, klik simpan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengisian. Nah, ini pendidikan, SLTP tadi ya, SLTA dan sebagainya, ini tidak perlu lagi nama pejabat, yang penting sudah disesuaikan tadi, disamakan dengan nama yang tertera pada ijazah, bukan disebutkan misalnya kepala sekolah tapi ditulis namanya. Nah, itu saja. Kemudian tempat juga. Nah, ini isi dengan nama kota atau negara, tergantung ijazah itu dikeluarkan tertulisnya di mana. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ini kursus jika ada. Ini kursus jika ada saja, tapi kalau tidak ada tidak perlu. Ya, jenis kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat, itu biasanya ada di sertifikat kursusnya. Jadi bisa ditambahkan, kalau tidak punya ya tidak apa-apa. Lanjut ke ini diklat fungsional jika ada, jika Bapak Ibu telah mengikuti, tapi untuk diklat ini jenis kursusnya sudah tersedia. Jika Bapak Ibu mempunyai tempat kursus yang menyelenggarakan kursus itu, nama-nama lembaganya sudah ada di sini, bisa diisi, jika tidak lewat saja. Kemudian untuk pekerjaan, daftar pekerjaan pernah menjadi untuk guru mungkin rata-rata ada yang sudah honor, kita inputkan per tahun per SK ya. Jadi silahkan diinput sampai dengan mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mempunyai SK dari Bupati, diinputkan hingga sebelum diangkat. Kemudian untuk tambah riwayat pekerjaan, ini masih ya, instansi pemerintah, pilih instansinya, kemudian di sini biasanya begitu diklik nanti akan keluar pemerintah, misalnya kalau guru honor pemerintah Kabupaten Tanggamus misalnya, kemudian ditulis instansinya, misalnya di SD berapa, jabatan misalnya guru kelas, tanggal mulai lihat tanggal SK, kemudian tanggal selesai lihat sebelum SK yang baru keluar, kemudian gaji pokok waktu itu yang tertulis di SK ataupun di slip gaji, silakan diisikan nomor surat keputusannya, SK pengangkatannya, tanggal pejabat, SK keputusan itu SK pengangkatan, baik itu SK pembaharuannya, silakan saja ditambahkan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang ini prestasi, jika ada Bapak Ibu mempunyai prestasi ya,
Nah, kalau dan penghargaan silahkan di-input. Prestasinya saya kira ini tidak perlu pembahasan lebih detail. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengisi, kita sudah masuk ke tahap 3 dari form SSCASN. Kita mengisikan tentang keluarga. Untuk keluarga, jika yang sudah menikah silahkan input nama suami atau istrinya. Jika itu perempuan maka menginputkan istri, kemudian jika itu laki-laki menginputkan nama istrinya, kemudian hingga anak, ya, orang tua kandung, saudara kandung, bapak, ibu mertua silahkan diinputkan. Nah, pada saat pengisian istri ataupun suami, di situ tertera yang di sebelah sini akta nikah, ya. Nah, akta nikah dan buku nikah tentu ada beberapa perbedaannya. Jika akta nikah di sini bisa kita lihat ada di arsipnya itu tidak diberikan kepada pengantin karena ringkasannya ada pada buku nikah. Dan jika ingin Bapak Ibu memasukkan itu, silakan hubungi di KUA setempat untuk meminta atau melihat akte nikahnya, ya. Nah, untuk akte nikah di sini. Kemudian untuk yang lainnya, anak, orang tua kandung, saudara kandung atau ibu bapak, ibu mertua, silakan saja di situ ada pilihan nanti apakah orang tua kandung ataupun semua yang tertera dalam daftar keluarga ini sudah meninggal atau belum. Di situ sudah ada pilihan, boleh dipilih sudah meninggal, masih hidup, atau sudah meninggal untuk keluarga. Kemudian pengisian selanjutnya adalah tambah keluarga jika pasangan bukan PNS, ya. Nah, ini wajib diisi. Nah, kalau untuk PNS biasanya kita klik di sini nama, kemudian nama lengkapnya, ya. Kemudian NIP-nya. Nanti setelah klik cari NIP, dia akan otomatis mencari sendiri bahwa data-data PNS yang berkaitan dengan keanggotaan keluarga kita akan langsung muncul. Misalnya ibunya ataupun istri ataupun siapa anggota keluarga kita yang diinputkan. Jika namanya sudah diinputkan di sini, kemudian NIP-nya, NIP baru, kita klik cari PNS maka akan muncul dengan sendirinya yang otomatis. Kemudian klik simpan. Untuk selanjutnya yaitu pengisian petunjuk data keterangan lainnya. Ini organisasi. Organisasi tentunya Bapak Ibu mungkin di sini sudah mempunyai beberapa organisasi, baik itu organisasi profesi ataupun lainnya. Silahkan diinput di riwayat organisasi. Mungkin untuk guru rata-rata biasanya mempunyai kartu NPA, PGRI, ya, bagi yang anggota PGRI ataupun anggota IGI. Dan organisasi profesi guru lainnya bisa diinputkan di sini. Kemudian keterangan lainnya yaitu nomor surat catatan kepolisian, silahkan diinput. Nah, pada saat penginputan ini, di panduan di sini diketik Susanto. Misal dokter ini berarti tanpa dokter, ya. Jadi tanpa tulisan dokter ataupun tanpa jabatan, tanpa gelar, dan tanpa nama rumah sakit. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang mengisikan ada 2 surat dalam pengisian bebas narkoba, surat keterangan jasmani dan rohani. Nanti bisa diisikan petunjuknya adalah tidak bila Anda memiliki lebih dari surat kesehatan jasmani dan rohani dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor surat dengan hanya dipisah dengan tanda garis miring. Hanya nomor surat, tidak perlu dijelaskan mana yang nomor suket jasmani ataupun nomor suket rohani. Nah, bila memiliki satu surat kesehatan jasmani rohani dengan dokter berbeda, maka masukkan semua nama dokter. Jadi intinya pemisahnya jika mempunyai 2 yaitu tanda garis miring, ya. Kalau punya satu surat dan tanggal berbeda, masukkan tanggal pada surat kesehatan jasmani. Jadi hanya satu yang dimasukkannya, ya. Jika ada 2 surat dengan tanggal berbeda, maka yang dimasukkan adalah tanggal pada surat kesehatan jasmani. Kemudian pengisian dan keterangan lainnya harap dilakukan dengan teliti. Nah, ini tadi diulang lagi karena ini adalah di daftar riwayat hidup ini setelah dikirimkan
kemudian memasukkan konfirmasi kode CAPTCHA, maka otomatis ini akan tersimpan dan tidak bisa diubah kembali. Itu ya untuk daftar. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu kita diperlihatkan beberapa ketentuan unggah dokumen ya. Langkah ke-6 ini adalah unggah dokumen wajib dilakukan 2 kali klik. Nah, cetak DRH yang perorangan, kemudian cetak DRH riwayat. Setelah itu nanti harus digabungkan setelah ditandatangani, wajib diunggah kembali di ketentuan unggah dokumen pada box yang yang belum terisi, yang unggah ini belum terlihatnya, ini belum tanda biru ya. Kalau sudah ada tanda hijau maksudnya di sini, maka dia sudah terinput, atau Bapak Ibu misalnya ragu bisa dicek di sini, diklik dulu lihat, maka akan muncul apa yang sudah kita unggah. Dan kemudian ini diunggah ya, dari mulai surat pernyataan 5 poin, file scan, surat keterangan, file scan daftar riwayat hidup tadi yang sudah diunduh ke SSCN tadi yang di sini nih, yang ini dengan yang ini, kemudian digabung menjadi satu file. Nah, nanti untuk penggabungannya Bapak Ibu bisa dilakukan dengan cara online bisa ataupun manual juga bisa, maksimal nah ya setelah memberi tanda materai tadi, materai 10.000, kemudian maksimal 1 mega. Nah, file scan bukti pengalaman kerja juga itu juga ukuran maksimal 1 mega atau 1000 kilobit. Kemudian file scan surat keterangan konsumsi narkoba atau surat nafsa tadi juga itu juga sama, kapasitasnya rata-rata semuanya adalah 1 mega. Kemudian set surat keterangan jasmani, scan ijazah asli, transkrip. Kalau biasanya transkrip ijazah pada saat pendaftaran sudah terupload dengan pas fotonya sudah terupload, sudah ada di sini ya, lihatnya sudah aktif, sudah bisa dilihat ya. Kemudian scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Nah, sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada ya. Jadi ukuran maksimal 1 mega. Nah, ketentuannya adalah format berkas yang diterima PDF boleh, JPG, JPEG untuk pas foto. Nah, selain JPEG dan JPEG, nah itu adalah PDF. Ukuran maksimalnya 1 mega, terus ukuran minimal setiap berkas 100 kilobit, kemudian maksimal adalah 1 mega. Hindari memfoto berkas dengan kamera handphone. Jadi sebaiknya dilakukan dengan foto studio kalau foto ya. Kemudian berkas juga harus dengan scanner, jangan menggunakan foto HP. Kemudian berkas jangan melebihi ketentuan, dikecilkan resolusinya. Nanti kalau sudah di-scan, kalau melebihi 1 mega diperkecil, dikompres ya. Kemudian jika sudah terunggah, maka tombol lihat akan muncul, berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Tapi yang lainnya itu rata-rata belum. Yang sudah terunggah adalah pas foto, surat transkrip penilai, ijazah, dan pas foto ya yang sudah terunggah. Kemudian peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Kalau sebelum kirim, belum akhiri, kemudian ini maka disarankan untuk kembali dicek di resume, atau Bapak Ibu bisa mengeceknya langsung di download di daftar riwayat hidup di sini. Nah, yang ini, kemudian yang ini dicek kembali apakah sudah betul. Kemudian kalau sudah yakin diunggah, jangan lupa yang untuk surat-surat lain yang perlu ditandatangani, ditempel materai. Kemudian setelah terunggah semua, dilihat masing-masing dokumen. Kemudian jika sudah yakin, maka akhiri proses pengisian. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang daftar riwayat perorangan, ini adalah salah satu contohnya ya. Nah, ini dicek saja dan dimulai dari nomor 1 hingga 12, dari mulai nik hingga kegemaran apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, gabung dengan file yang tadi ya, yang daftar riwayat hidup ada warna biru dan warna kuning yang tadi ya. Nah, ini hasilnya ya, kira-kira nanti hasilnya begini. Nah, itu ya, itu saja mungkin. Nah, jangan lupa ini tempel materai 10.000,
kemudian ditandatangani, scan, dan upload.